Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas najis yang dimaafkan. Sebelum membahas najis yang dimaafkan, apa saja najis yang tidak dimaafkan? Kalau kita sebutkan najis yang dimaafkan, berarti najis selain ini semua tidak dimaafkan. Pembahasan kemarin, najis mughaladah, najis mutawasithah, najis mukhaffafah, itu seluruhnya tidak dimaafkan. Jadi pada umumnya najis itu tidak dimaafkan. Kalau kita bawa sholat, berarti sholatnya tidak sah. Namun dalam keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, maka najisnya dimaafkan. Kalau najis itu dimaafkan, ketika dia berpindah tempat, maka masih dimaafkan. Itu rumusnya. Najis yang dimaafkan ini, ada yang di air dan juga pakaian. Ada yang di pakaian tapi tidak di air. Ada yang di air tapi tidak di pakaian. Ada yang dimaafkan di makanan, dimaafkan di jalan, dan secara umum. Maksudnya secara umum apa? Ini bisa jadi saya dapatkan dalam kitab-kitab lain, penjelasan-penjelasan guru, dan juga beberapa pertanyaan kemudian dijawab dalam bahsul masail. Jadi insya Allah akan saya jelaskan seluruhnya. Ada kemungkinan video ini akan panjang. Kita bahas satu persatu. Najis yang dimaafkan di air dan pakaian. Najis apa itu? Yaitu najis yang sangat kecil. Seperti cipratan dari najis kencing yang tidak nampak oleh mata. Ini dimaafkan karena tidak nampak, sangat kecil dia. Ketika kita kencing, kita sudah menjauh dari ember, dari air untuk beristinja. Air sudah dijauhkan. Dan kita ketika kencing tidak melihat ke tempat kencing. Kita sudah diarahkan supaya tidak menciprat. Tapi tetap kadang-kadang ada yang menciprat ke celana kita. Menciprat ke dalam air yang ada di ember. Tapi kita tidak lihat, itu dimaafkan. Sekali lagi rumus najis itu, selagi kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri, maka itu suci. Jangan anggap najis. Langsung diyakinkan, jangan sampai syaitan datang kemudian timbul penyakit was-was. Kemudian yang kedua, dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan di air. Contohnya apa? Darah yang sedikit. Ukurannya berapa sedikit itu? Itu tergantung umumnya. Sedikit itu berapa? Kalau satu tetes menurut umum itu sedikit, maka satu tetes dianggap sedikit. Contohnya darah jerawat. Sedikit. Kita pecahkan dan itu keluarnya sangat sedikit. Hanya satu tetes misalnya, maka itu dimaafkan. Tapi tidak di air. Contohnya darah yang ada di baju kita, satu tetes. Kita sholat, sah tidak sholat kita? Sah, karena dimaafkan. Tapi satu tetes darah yang masuk ke dalam air satu ember, dimaafkan tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak dimaafkan di air. Darah ini hanya dimaafkan di pakaian atau badan. Di badan juga bisa dimaafkan ya. Kecuali darah yang sedikit dari najis mughaladah. Darah anjing, darah babi, walaupun sangat-sangat sedikit, ini tidak dimaafkan. Yang kedua, dilumurkan. Ada darah ayam, sangat sedikit, satu tetes misalnya. Kita ambil, tempelkan ke baju. Ini namanya dilumurkan dengan sendirinya, tetap najis dan tidak dimaafkan.
Yang ketiga, tercampur dengan najis yang lain. Memang dia darah cuma 1 tetes, tapi bercampur dengan air kencing misalnya, maka tidak dimaafkan lagi. Perhatikan pengecualiannya. Kemudian dimaafkan juga jika darahnya banyak, tapi tidak bisa dihindari. Contohnya darah luka. Yuk, kemarin baru tabrakan, baru jatuh dari motor, berdarah itu kan. Kemudian dikasih perban, ketika sholat dia tetap keluar. Maka darah yang keluar itu walaupun banyak tetap dimaafkan. Kenapa? Tidak bisa dihindari. Ataupun darah dari bisul. Kita sholat. Ketika sholat, waktu duduk di antara 2 sujud, ketekan, pecah. Dimaafkan tidak itu? Dimaafkan karena tidak bisa dihindari. Tetapi bisul kita pecahkan sendiri, dimaafkan tidak? Tidak. Kenapa? Karena bisa dihindari. Pecahnya pun dengan sengaja. Darahnya keluar dengan sengaja. Mafhum ikhwan? Contoh lain, jerawat. Jerawat ketika kita pencet, darahnya keluar sedikit, itu dimaafkan. Tapi ketika kita pencet kok darahnya banyak, berarti tidak dimaafkan. Kalau dia keluarnya sendiri walaupun banyak, dimaafkan. Jadi rumusnya, kalau sedikit itu dimaafkan. Kalau banyak tapi tidak bisa dihindari, itu tetap juga dimaafkan. Yang ketiga, dimaafkan di air, tapi tidak di pakaian. Contohnya apa? Bangkai yang darahnya tidak mengalir. Bangkai apa itu? Semut, nyamuk, lalat, kecoa, cicak. Masuk ke dalam air. Rumusnya masuk dengan sendirinya. Kemudian mati di dalam air. Maka dia menjadi bangkai. Najis tidak bangkai? Najis. Tapi karena binatangnya masuk sendiri ke dalam air dan bangkainya darahnya tidak mengalir, maka dimaafkan. Jadi kalau semut masuk ke dalam gelas kita, dimaafkan. Lalat masuk ke dalam kopi kita, dimaafkan. Bahkan Rasulullah menganjurkan kalau minuman kita kemasukan lalat, celupkan dulu, kemudian buang. Karena di dalam lalat itu salah satu sayapnya racun, salah satu sayapnya obatnya. Kalau masuk ke dalam kopi, sebelah yang masuk ditakutkan yang masuk racunnya. Supaya tidak jadi racun, masukkan sehingga airnya menjadi netral lagi. Dan Rasul tidak melarang untuk meminum. Kenapa? Karena najisnya dimaafkan. Kecuali nyamuk sudah mati nih, masukkan ke dalam gelas, dimaafkan tidak? Tidak, karena dimasukkan bukan masuk sendiri. Tidak di pakaian. Artinya kalau kita sholat membawa bangkai nyamuk, membawa bangkai semut, membawa bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, ini sholat kita tidak sah. Walaupun binatangnya sangat kecil. Binatang itu mau besar, mau kecil, mati namanya bangkai. Bangkai semuanya najis kecuali ikan dan belalang. Juga satu lagi, manusia. Tapi manusia kan bukan bangkai, tapi mayat. Kalau yang masuk ke dalam bak mandi kita, seekor tikus mati di situ, dimaafkan tidak najisnya? Tidak, karena tikus darahnya mengalir. Begitu juga ketika kotoran cecak
masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kula, ini tidak dimaafkan. Karena yang dimaafkan itu bangkai yang darahnya tidak mengalir. Kalau kotoran tidak dimaafkan, kecuali susah untuk menghindari. Kalau air di dalam ember bisa dihindari nggak kemasukan najis? Bisa, ditutupin. Tapi kalau bak besar nggak bisa, nutupnya juga susah. Kalau dia airnya masih banyak, sudah jelas tidak najis karena lebih dari 2 kula. Ini dalam keadaan air sudah surut sedikit, ya, kemasukan kotoran cecak, dimaafkan tidak? Dimaafkan karena susah dihindari, susah untuk ditutup itu, Pak. Kemudian najis yang dimaafkan di makanan, yaitu bangkai yang tidak mengalir darahnya, pertama syaratnya. Kemudian yang kedua, kecil dan banyak. Contohnya bangkai semut yang banyak di nasi, bangkai semut yang banyak di susu. Jadi bagaimana kalau nasi kita banyak bangkai semutnya? Dibuang sebisa mungkin, sisanya kita makan. Karena bangkai itu rumusnya, selain ketika di pakaian ini akan membuat sholat kita tidak sah, bangkai tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Maka kalau di dalam gelas kita ada 1 semut, wajib dikeluarkan dulu. Jangan disengaja diminum dengan semut-semutnya, harus dikeluarkan dulu. Kecuali banyak, kita keluarkan sebisa mungkin, sisanya minum saja karena susah dihindari. Dimaafkan di makanan, kecil dan banyak. Ingat 2 kata ini. Termasuk najis yang dimaafkan di makanan, yaitu darah yang sudah dicuci dari daging. Contohnya, kita sudah sembelih ayam, ayam itu dibersihkan, dagingnya kita cuci, masukkan ke dalam panci. Biasanya kan masih keluar darah. Nah, itu darahnya dimaafkan. Atau daging ayam yang sudah digoreng, ketika kita makan, kadang-kadang suka ada merah-merah, masih ada darahnya, itu dimaafkan. Contoh lain, ketika kita makan pete, biasanya suka ada ulat. Kalau kita buka, sudah nampak itu lalat. Pertama, lalat haram dimakan, maka harus dikeluarkan dulu ulatnya. Tapi kalau belum kita buka, dalam keadaan masih utuh itu pete, kita langsung makan, itu tidak mengapa. Kenapa? Karena kita tidak tahu di dalamnya ada ulatnya. Jadi kalau makan pete, yang pertama dibuka ada ulatnya, ya udah, yang kedua seterusnya jangan dibuka, makan utuh saja. Karena rasanya pun sama, antara ada ulat ataupun tidak. Kalau sudah dibuka dan kelihatan ulatnya, maka wajib dikeluarkan dulu ulatnya. Paham, kawan? Kemudian najis yang dimaafkan di jalan. Syaratnya pertama dalam keadaan musim hujan. Yang kedua merata najisnya. Dan yang ketiga tidak ada jalan lain. Jadi najis-najis yang ada di jalanan itu semuanya dimaafkan. Musim hujan nih, otomatis kan najis jadi merata. Kena celana kita ketika kita pakai motor. Boleh nggak kita bawa sholat? Boleh, dimaafkan. Bahkan kata guru saya, kalau jelas itu najis, dimaafkan. Kalau nggak jelas, anggap suci. Jadi nggak usah ragu lagi. Kalau dalam perjalanan kita terkena air di jalan, kalau tidak jelas itu najis atau tidak, kita langsung anggap aja suci. Karena kalaupun jelas itu kena najis, itu dimaafkan. Jadi nggak usah ragu, langsung aja sholat.
Kemudian najis yang dimaafkan secara umum. Ini dalam kitab-kitab yang lain, dari penjelasan guru, dari pertanyaan-pertanyaan, kemudian dibahas dalam Bahsul Masail. Apa saja itu? Di antaranya adalah rambut najis yang sedikit. Apa rambut najis yang sedikit di antaranya? Rambut atau bulu kucing. Bulu kucing ini najis. Kenapa? Karena sesuatu yang terpisah dari hewan yang tidak halal dagingnya, maka ini menjadi najis. Bulu ayam najis tidak? Ketika si ayamnya masih hidup? Tidak, karena ayam halal dimakan. Bulu elang najis tidak? Najis, karena elang haram dimakan. Bulu kucing najis, karena kucing haram dimakan. Tapi kalau sedikit itu dimaafkan. Maka kalau kita pecinta kucing, kita habis gendong kucing, mau sholat bersihkan dulu aja, cukup. Kalau ada beberapa yang masih nyisa di baju kita, itu dimaafkan. Kemudian najis dari kaki lalat. Sudah jelas itu najis, itu tetap dimaafkan. Kalau dari kaki lalat, bukan kaki Rio. Contoh, ada kotoran yang masih hangat, masih dalam keadaan cair. Kita lihat ada lalat hinggap di atasnya. Kalau basah, pasti pindah ke kaki lalat. Dan lalatnya cuma ada satu. Tiba-tiba terbang, hinggap di baju kita. Pindah nggak? Pindah. Tapi itu dimaafkan. Karena kita tidak bisa menghindari. Masa kita harus lari dari lalat? Kan aneh. Kemudian darah bekam selagi masih ada dalam koridornya. Artinya masih ada dalam buletannya. Saya bekam area yang segede ini. Selagi darahnya masih ada di dalam buletan ini dimaafkan. Dia belum mengalir ke bawah. Darah yang di sini ini tidak dimaafkan. Maka badannya juga di sini, bagian ininya harus disiram. Harus disucikan. Kalau tidak, dibawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau yang ada masih dalam buletan ini dimaafkan. Kemudian kotoran burung yang sudah kering dan merata. Di antara negara yang banyak kotoran burung dan susah dihindari itu di India, Bangladesh, Mekah, Madinah. Itu lantai masjid, terasnya banyak sekali kotoran-kotoran burung. Kalau sudah kering, sholat di atasnya langsung tanpa sejadah tetap sah. Karena dimaafkan, karena susah dihindari. Tapi misalnya dia berternak burung. Karena berternak burung, banyaklah kotoran burung. Kering, merata, dimaafkan tidak? Tidak, karena bisa dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Jangan berternak burung. Jadi, yang dimaafkan itu burung-burung yang terbang bebas. Mafhum ikhwan? Harus bisa membedakan mana yang dimaafkan dan mana yang tidak. Selanjutnya, mulut bekas gumoh bayi. Gumohnya dimaafkan tidak? Tidak. Gumohnya tidak. Tapi mulutnya dimaafkan. Artinya ketika dia menetek ke ibunya, otomatis kan pindah ke puting ibunya. Ibunya sholat, tidak dicuci dulu itu putingnya. Sah nggak sholatnya? Sah, karena dimaafkan. Kalau dia gumoh di depan kita, kena baju kita, dimaafkan tidak yang ada di baju kita? Tidak. Kalau gumohnya tidak dimaafkan, tapi mulutnya saja yang dimaafkan. Selanjutnya, najis yang dimaafkan adalah kotoran ikan di akuarium. Rata-rata kan akuarium nggak lebih dari 2 kulah itu airnya.
dan sudah pasti ikan itu akan buang kotoran. Karena susah dihindari, maka kotoran di akuarium itu dimaafkan. Kemudian tempat jagal. Darah-darah dari penyembelihan hewan itu kan susah dihindari. Termasuk darah-darah yang nempel ke tukang jagal. Kalau nempel ke kita, tidak dimaafkan kalau ke kita. Karena kita bukan penjagal. Tapi yang kena ke baju penjagal, itu dimaafkan. Kenapa? Karena itu profesi dia. Dia nggak bisa menghindar dari najis. Kemudian yang dimaafkan juga adalah darah yang sulit dihilangkan. Darah kena ke baju kita, warna merah, kemudian kita cuci. Sudah disikat beberapa kali, tidak hilang juga. Sedangkan membersihkan najis kan 3 sifat najis itu harus hilang. Rasa, bau, dan warna. Karena warnanya nggak hilang, sebenarnya tidak suci. Tapi kalau sudah disikat beberapa kali, ulama mengatakan minimal 3 kali itu sudah dimaafkan. Tapi menyikatnya dengan sikatan yang kuat. Ya, beberapa kali itu dengan kuat itu dianggap sekali. Bukan 3 kali, 1, 2, 3, bukan. Tapi menggosok yang kuat itu dianggap sekali. 3 kali nggak hilang juga, itu sudah dimaafkan. Semua itu rumusnya satu. Najis yang sudah umumul balwa, sudah merata, susah dihindari, ini dimaafkan. Kotoran burung tadi sudah merata dan susah dihindari, ini dimaafkan. Tukang jagal, kan dia tidak bisa menghindari dari najis, maka itu dimaafkan. Jadi segala sesuatu yang susah dihindari dan sudah merata, itu dimaafkan. Namanya umumul balwa. Seperti kotoran cicak. Banyak pendapat yang mengatakan kotoran cicak itu tidak najis. Enggak, tetap najis dan tidak dimaafkan. Kecuali kalau sudah umumul balwa. Di dalam ruangan itu cicaknya hampir ratusan. Di mana-mana banyak kotorannya. Merata itu. Susah dihindari, maka dimaafkan. Namun secara umum jarang sekarang dalam ruangan cicaknya sampai puluhan, nggak ada. Apalagi sampai ratusan, nggak ada. Untuk itu, kalau ada cicak di rumah kita, bunuh. Ada pahalanya membunuh cicak. Asal jangan lebih dari 3 pukulan. Ya. 1 kali pukulan mati 100%. 2 kali 50%. Kalau 3 kali 25%. Lebih dari 3 kali sudah tidak mendapatkan kesunahan lagi. Yang nggak diperbolehkan itu menyiksa. Kalau membunuh sunnah. Mafhum ikhwan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di komentar. Kalau ada tambahan silahkan tambahan juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.